Hey guys, kita mau ke coffee shop ya, Seven Speed tapi yang di Pangpol ya Wan. Right, halo semua, apa kabar? Hari ini lo lihat these areas has been overgrown, udah tumbuh kepanjangan sebenarnya, udah agak putih juga, pasti kalian bahasnya itu. Tapi intinya adalah ini keadaannya udah terlalu panjang dan gue karena mengikuti Movember. Movember itu adalah sebuah kegiatan tidak memotong, sebuah movement tidak memotong facial hair sampai seluruh bulan November, dan sekarang udah tanggal 1 Desember kita mau potong ini abis, dan gue akan ngelakuin itu sambil menyumbang ke yayasan kanker. Nah gue bareng sama temen gue seperti biasa, Nick. Tapi di jalan kita akan review sesuatu. Ray-Ban Stories. Ray-Ban Stories adalah salah satu contoh lagi yang terbaru kawinnya antara dunia teknologi dan dunia fashion, dua hal yang lumayan gue suka lah. Nah, ini sebenarnya bukan yang pertama, udah jelas karena dalam sejarah banyak banget dunia fashion sama teknologi itu ketemu. Misalnya Apple Watch dengan Hermes dengan Leica, LG dengan Prada. Itu dua brand yang kuat-kuat biasanya ketemu dari dua industri yang berbeda. Tapi ini saya jadi salah satu yang gue tunggu karena pertama ini adalah Wayfarer, nanti gue cerita lebih banyak tentang Wayfarer. Tapi ini Wayfarer. Yang kedua adalah apa ya? Smart glasses yang sebenarnya masih jarang kolaborasi di bidang itu. Smart glasses sendiri yang dihadirkan oleh satu brand aja itu nggak ada yang bener menurut gue. Yang pertama dulu ada Google Glass. Kalian tahu kan yang bentuknya sangat-sangat futuristik lah, kayak robot, kayak dari masa depan yang sebenarnya lo nggak akan pakai. Dan that's the wearable technologies that I wouldn't wanna wear. Ngerti nggak? Gue nggak mau pakai padahal namanya wearable gitu. Terus yang kedua juga ada pernah Snapchat spectacles, dia juga sempat bikin hal yang sama smart glasses. Tapi pertama Snapchat nggak ada di Indonesia, nggak besar di Indonesia, ada lah tapi nggak besar di Indonesia, kalah lah sama yang lain. Anyway, bentuknya masih standar banget, masih kayak kacamata mainan. Jadi yang satu terlalu futuristik, yang satu terlalu mainan. Dan ini dari segi desain gue bilang ini it's the best smart glasses I've ever tried, I've ever seen bahkan. Moto, terus sekarang ini kamera. Yeay, ini ngetes pakai Ray-Ban Stories. Hey Jod. Yeay, ini ngetes pakai Ray-Ban Stories. Hey Jod. Apa? Tadi gue direkam di foto tuh nggak berasa pertama kali pas lu bilang dulu udah direkam. Lu nggak ngeliat ada lampu? Ini lampu nggak kelihatan. Kalau siang nggak kelihatan kali ya? Kalau iya kali mungkin karena siang gitu. Oh, kalau di ruangan tertutup agak gelap mungkin kelihatan kali ya. Ini yang rekam lo sebenarnya. Dan lo direkam. ngomong suaranya masuk. Itu dia tuh kayak, apalagi kalau kita nggak tahu tuh kayak nggak kelihatan gitu. Iya, perasaan lo gimana? Kaget ya. Oke, ini kalau kalian tahu sedikit sejarah dari Wayfarer itu sebenarnya adalah desain yang dibuat oleh Robert Stegman yang sebenarnya bagian dari parent company-nya Ray-Ban dari tahun 52, udah lama banget. Desain ini iconic, klasik karena perpaduan dari kursi Eames sama buntut mobil Cadillac tahun segituan. Jadi gue suka banget desainnya, that's why it's a wearable tech that I would wear. Jadi kayak mau banget gue pakai ini setiap kali, peduli gak ada kamera atau gak ada smart atau enggak, gue gak peduli. Di tahun 50-60an itu populer banget begitu baru keluar. 70-80 sedikit turun, tapi 90-2000 itu naik lagi. Kayak biasa lah, desain-desain retro dinaikin lagi, desain yang semua ada life cycle-nya lah. Kalau yang klasik pasti akan naik lagi menurut gue. Nah terus 2020 ini, they wanna do something really different.
like putting a smart element in it. Jadi smartnya masuk dengan adanya, ini ada dua lensa kanan kiri, kamera, ada speaker dan ada microphone. Semuanya ada. Jadi ya you would wear this as a camera, bisa untuk foto, bisa untuk video, bisa untuk Bluetooth speakers, artinya lo dengar musik, atau terakhir bisa untuk telepon. Itu semuanya bisa. Itu connected via Bluetooth and Wi-Fi tentunya. Desainnya ini menarik banget menurut gue, walaupun ini harganya sekitar 299-300an dolar kalau secara resminya, tapi masuk ke Indonesia ya udah pasti. Karena tidak resmi masuk ke Indonesia atau belum resmi, adanya reseller yang harganya 7 juta, 8 juta, yang gue pikir mahal banget sih sebenarnya harganya. Nah terus dari harganya ini jelas, ini sebenarnya kacamata Ray-Ban yang bahannya plastik, ringan, segala macam, cuman ditambahin ada teknologi di dalamnya. Jadi jangan berharap ini adalah kacamata luxury. Ini kacamata just well designed glasses. Ini gue udah punya dua sebelumnya, Wayfarer, tapi bukan yang smart. Sebenarnya Ray-Ban Stories itu, Wayfarer adalah salah satu jenisnya. Jadi ada 3, ada round, ada meteor. Jadi kalau meteor itu ada sedikit masuk di tengahnya, dalam frame-nya agak kotak juga sama kayak Wayfarer. Tapi round udah jelas, karena namanya round itu round. Ada beberapa dua ukuran kalau nggak salah, dan juga ada warna, beberapa warna, 4 warna, lo bisa pilih sendiri. Nah itu semua lo beli dari Ray-Ban US. Lo bisa pilih pakai warna apa, jenis kaca yang kayak gimana. Itu semua dari Ray-Ban, websitenya Ray-Ban US. Nggak bisa di sini. Di sini lo beli dari reseller, atau kalau gue nitip dari teman gue yang kebetulan di sana. Udah yang mana aja, asal Wayfarer ukuran sekian, warnanya yang ada aja lah, gue nggak neko-neko gitu. Akhirnya dapat warna yang agak coklat ini. It's very nice. Ini kaca bisa diganti untuk yang kalian ternyata beli dan mau ganti dengan kaca-kaca minus atau plus. Toko kacamata yang menjual Ray-Ban Wayfarer harusnya bisa. Terus kalau kita perhatikan, ini ada 2 lensa di depannya. Yang lucunya ini bisa ngambil foto dan video, tapi kayaknya lebih bekerja yang kanan aja. Ini kalau gue rekam, ini kayaknya kameranya ada di kanan utamanya. Jadi kalau gue tutup yang kiri, apa yang terjadi? Ngetes kamera dengan tutup yang lensa kiri. Sekarang lensa kanan tutup. Jadi kayak gimana? Yuk kita lihat. Ngetes kamera dengan tutup yang lensa kiri. Sekarang lensa kanan tutup. Jadi kayak gimana? Yuk kita lihat. Signature kita? Enggak, saya mau filter aja Japanese. Kopi filter Japanese? Flores aja nggak apa-apa. Flores. Itu aja Flores kan? Iya. Ada satu sih kak. Iya itu aja. Mau jadiin ice? Iya ice Japanese. Kelihatan nggak saya ngerekam? Oh iya. Kelihatan. Nggak apa-apa ya, saya masukin ya. Oke. Lagi review kacamatanya soalnya. Ini kameranya cuma 5 megapiksel, hasilnya standar lah ya. Kalau terang masih oke, cukup bagus, tapi kalau gelap noise-nya akan kelihatan banget. Yang lucunya dari foto dan video itu, fotonya landscape, lebih lebar, tapi videonya kenapa kotak? Saat ini hanya bisa 1:1 dengan frame per second-nya 30. 1:1, 30 frame per second nggak masalah lah, tapi 1:1 menurut gue applicable di Instagram yang dulu-dulu kali ya. Sekarang Instagram aja gue posting kebanyakan 4:5. Terus apalagi ini namanya stories, ya harus bisa format stories dong, 9:16. Atau format landscape, nanti kita mainin lah atau kayak gimana. Kotak bukan format yang dituju. So, di bagian nanti kalau lo ngerekam, dia akan nyala sebuah LED di pojok kanan atas. Yang sebenarnya kalau cuacanya terang sekali, lo nggak akan notice sebenarnya. Tapi kalau lagi gelap keadaan mungkin akan kelihatan ini nyala. Terus di bagian dalamnya jadi juga akan terlihat ada lampu kecil di sini yang menandakan kalau lagi rekam di corner of our eyes, di pojok mata kita tuh ada putih-putih terekam atau merah kalau baterainya habis atau apa segala macam. Itu ada notifikasi LED di dalam, ada di luar. Ada tombol untuk matiin nyalain di bagian dalamnya di sini. Nah, itu yang akan jarang dipakai lah ya, lo nggak akan matiin juga lo kalau habis. Ada case-nya. Salah satu yang membedakan adalah case yang cukup besar ini karena ada charger di dalamnya. Dia ngecharge dengan cara kita taruh kayak gini. Dan ini sudah ngecharge, sambil kita tutup. Ya itu ngecharge lah. Ya jadi proses ngecharge-nya seperti itu. Ini juga menggunakan touch sensor kalau kita menggunakannya untuk telepon dan mendengarkan musik. Jadi dia ada speaker di bagian bawahnya. Jadi dia tuh out of ear speaker.
Jadi kalau kita tempel, dia akan nembak speakernya gitu langsung ke kuping kita. Sebenarnya kalau ada orang sebelah kita ya akan denger, tapi tipis banget. And the speaker is amazingly good sebenarnya untuk yang kecil dan out of ear. Menurut gue cukup bagus dan dia nggak akan kedap, jelas nggak akan nempel kuping dan nggak ada ANC udah jelas. Itu penting kalau misalnya lu sambil mendengar sesuatu. Pasti banyak yang main sepeda sekarang pengen punya kacamata ini karena ngerekamnya gampang banget. Plus lo juga terlihat gaya udah pasti. Kalau mendengarkan sesuatu itu kalau naik sepeda harus hati-hati kan kalau misalnya terlalu kedap, itu nggak bisa juga, bahaya soalnya. It works for bikers juga nih gitu. Terus lalu terhubungnya dengan smartphone, cara kita ngeliat gambarnya gimana, ada aplikasi yang namanya Facebook View yang tidak keluar di Indonesia, harus keluar di negara tempat dijual secara resminya Ray-Ban Stories ini. Probably it relates to some privacy law or something, atau belum dijual aja di Indonesia. Nah, tapi jangan khawatir, tapi lu sebenarnya masih bisa download APK-nya di mana aja, tinggal cari Facebook View seperti gue lakukan untuk di sini gue. Jadi beberapa foto yang gue ambil tadi ini tampilannya Facebook View. Dia akan langsung terkoneksi dan bisa langsung download. Ada sedikit bisa untuk edit-editnya, bisa di-download, bisa dilihat, bisa langsung dibuang atau langsung di-share. Ini adalah foto-foto yang gue ambil dan videonya seperti kita lihat, ini kotak 1:1. Nah, cahaya di ruangan ini di 7 speed Panglima Polim itu cukup terang, jadi agak lebih mudah untuk melihatnya. Lihat kameranya masih cukup bagus. Bisa ditambah efek-efek kalau mau untuk dijadikan satu cerita montage. Facebook View. Halo Wan, tolong jemput dong gue di depan nih. Ya, thank you. Halo Pak, kelihatan nggak gue ngerekam? Boleh dong. Kelihatan nggak sekarang gue ngerekam? Oh, kelihatan dulu pakai kacamata ya? Goks! Gila! Asik ya? Keren. Ini Ray-Ban kan? Iya, Ray-Ban Store. Oh, udah nyampe sini ya? Enggak resmi. Oh, nggak resmi? Oh, di belum resmi ya? Belum resmi, di luar resmi. Coba lihat. Kok ada lampunya sih? Makanya, ini moto nih. Oke. Nice. Oh gitu. Nanti hasilnya gue kasih. Ayo kita ke Malioboro. Oke banget. Spying. Hah? Kelihatan nggak lampunya? Kelihatan lah. Kelihatan kan? Gue lagi ngerekam lo ini. Oh. Gitu. Wow. Gitu, tapi batasannya 30 detik. Jadi kalau mau ngapa-ngapain, ya 30 detik. Pencet lagi. Jadi 30 detiknya filmnya banyak. Jadi Nanti lo sambung. Nyambungnya si PR gila kan? Yo, iya. Ya sebenarnya sih nggak perlu khawatir banget bahwa ini orang akan spying. Pertama ada gerak-geriknya lah. Well, dasarnya banget ini belum dijual secara resmi di Indonesia. Oke. Dan Facebooknya, Facebook View-nya pun belum bisa di-download secara resmi juga lewat Play Store. Oke. Terus harganya juga nggak murah. Dia mulai dari $300 kalau harga resminya. Harga jual resellernya 7 juta, 8 juta. So, ada effort lah untuk yang mau nakal-nakal itu Kayaknya banyak sih yang akan effort buat nakal-nakal. Kalau menurut ini banyak lah ya, tapi ini ya pokoknya perhatikan lampu yang di pojok, masalah privasi akan nyala kalau misalnya ini lo difoto atau kerekam, terus juga gerak-geriknya megang kacamatanya. Tapi gue yakin sih banyak sih ya. Banyak ya. Menurut gue ini bisa ngangkat nama Ray-Ban sebagai yang maju dalam teknologi, tapi kalau disalahgunakan bisa jatuhin nama Ray-Ban. Bener. Dan nama Facebook yang nama di dunia privacy itu banyak kontroversinya. Bener, gitu. banget. So jadi gue serahin ke lo, menurut lo ini gimana, aman apa enggak, bahaya apa enggak, atau malah keren, gue balik lagi ke lo deh ya. Tapi gue tetap akan pakai ngerekam nggak ngerekam karena gue suka Wayfarer. Iya, benar. Right?
Lo pasti tahu kan, punya Iya, kan pasti, Wayfarer. punya, Itu punya. kacamata Itu kacamata sejuta sejuta umat. umat. Pasti punya Lo Wayfarer. harus punya. Yoi, sampai ketemu di video berikutnya. Gue selesaikan Movember gue dulu. Bye. Gimana? Oke, tapi ini bukan main-main karena kita tetap harus intinya dari Movember adalah nyumbang. Benar, Nyumbang benar. kemana? Nanti gue tulis di bawah deh kalau mau ikutan nyumbang. Ikutan Movember tahun depan? Yuk. Yuk. Kiros, I have a surprise for you. Look at me. Come here. 1, 2, 3. Apa lihat? Sini peluk. Kenapa kak? What do you think? You don't like it? No, I look younger. I look like 5 years younger. Right? Let's surprise ibu. Let's surprise ibu. Waduh. Direkam lagi. Kiss dulu sini. Gak mau. Kiss dulu, kiss dulu. Aneh banget. Aneh banget, Bang. Aneh banget gak sih?